Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya bersyukur ya. Ini awal PA Wanita kita di tahun 2024. Dengan sukacita aku menyambut semua ibu-ibu dan bapak-bapak berdiri dan menyalami 24 orang. Gak tahu ada nggak 24 orang dalam ruangan ini? Silahkan berdiri, katakan Tuhan mengasihimu ya. 24 orang dalam ruangan ini. Tuhan sungguh baik ya, hati saya limpah syukur melihat beberapa orang yang mungkin sudah berbulan-bulan. Tuhan berkati, makin berasa bisa datang, bisa hadir, bisa kebaktian, itu sungguh anugerah Tuhan. Ya kalau kita bilang rugi kamu gak datang, itu anugerah loh Bapak Ibu Saudara. Orang untuk sadar dia rugi pun itu butuh pertolongan Tuhan. Ya, ada banyak orang rugi tetap tidak merasa rugi. Ya. Jadi kita bisa rasa rugi itu kalau Tuhan gak tolong, gak bisa. Semua waktu lewat begitu saja. Kiranya sukacita di awal tahun ini bukan hanya di awal Januari ya. Tuhan berkati kita setia di dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami. Engkau melihat hati kami limpah dengan syukur, dengan haru. Mengucap syukur melihat kami tahu Tuhan itu ajaib, Tuhan itu setia. Masing-masing kami dengan pergumulan yang berbeda-beda, dengan naik turun perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah naik turun mengasihi kami. Engkau begitu setia Tuhan, bahkan sekalipun kami tidak setia. Tuhan, kami datang juga dengan mohon pengampunan Tuhan. Jikalau ada masa-masa kami mungkin meragukan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan mencurigai Engkau bahwa kami tidak dikasihi Engkau. Tapi kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu menarik kami dekat-dekat kepadamu. Dan kami tahu Tuhan ada orang-orang yang mengingat dan mendoakan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Lalu pagi hari ini kami berdoa, berkati kami, kuduskan kami Tuhan waktu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, tidak ada satu orang bisa terpesona atau bahkan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tenangkan hati kami, pikiran kami. Izinkan Tuhan Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam seluruh keberadaan kami. Inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kami bawa padamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita membuka, boleh tampilkan bagian firman Tuhan dari ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita buka Filipi. Ya. Awal tahun ini kita buka bagian Filipi pasalnya yang keempat. Seperti kita tahu ini surat yang ditulis Paulus di dalam penjara. Dan yang kita baca adalah chapter bagian nasihat-nasihat yang terakhir. Sudah bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Ini menjadi satu hal yang indah yang kita boleh gumulkan. Mari kita buka dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Mungkin kita tidak bisa selesaikan seluruh bagian ayat sampai ayat 19. Tapi kita harus lihat konteksnya ya. Mari kita buka sama-sama. Dan kita akan baca bersama-sama. Saya baca yang genap. Ibu-ibu baca yang genap, saya yang ganjil. Begitu seterusnya ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya baca genap, ibu-ibu ganjil. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga bahwa, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan pihutang dengan aku selama. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita baca bersama-sama ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai sedemikian. Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, selama pemberitaan firman Tuhan tolong jangan ditutup ya bagian yang ini. Saudara bisa langsung cek, saudara bisa mungkin di tengah-tengah tanya, silahkan. Ini bentuk kita PA ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam bagian ini ayat yang sangat terkenal, yang seringkali jadi ayat hafalan atau mungkin tanda kutip sering disebut ayat emas ya. Kalian semua ayat itu dalam Alkitab emas ya. Gak ada yang sebelahnya ini perak atau yang sono tuh yang sulit perunggu. Atau mungkin yang sebelah sana lebih lagi, apa itu batu bata, enggak gitu ya. Cuman memang ada beberapa ayat-ayat itu yang gampang dicerna, mudah diingat, dan kadang-kadang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bilang itu ayat emas. Dan kita perlu mendisiplin diri untuk membaca seluruh bagian Alkitab. Bapak Ibu, dari bagian ini kenapa ayat yang terkenal itu bisa keluar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, gampang sekali kita mengingatnya. Kita sering kali mendapat bagian berkat. Nah, ayat itu latar belakangnya seperti kita tahu ya, ditulis oleh seseorang yang di dalam kondisi tidak baik-baik saja. Secara manusiawi, dia sedang dipenjara dan penjara Roma saat itu sangat beda dengan penjara sekarang. Yang orang di penjara bisa manicure, pedicure, orang di penjara bisa nonton sepak bola, orang di penjara karena hak istimewa sesuatu bisa keluar, ntar masuk lagi sesuka-suka dia. Beda sekali. Penjara yang dilewati saat itu tentara Romawi adalah penjara yang sangat sulit. Beberapa hal kita tahu Paulus pernah melewati di Pasung. Kira-kira demikian ya. Bukan penjara yang biasa. Tetapi ajaibnya ya dari orang yang di penjara ini memberikan satu kebenaran yang menguatkan orang yang di luar penjara. Itu satu kebenaran yang luar biasa. Kita kalau tengok orang di penjara, pikiran kita tuh saya mau menguatkan kamu. Tapi Paulus itu luar biasa. Ini orang yang betul-betul contentment-nya itu yang sangat dipuaskan Tuhan luar biasa. Yang secara fisik terbelenggu, secara kesehatan mungkin pasti memiliki kelemahan, sangat terbatas di dalam makan, minum dan kesempatan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang di luar penjara. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Paulus di dalam penjara dan satu relasi yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Jemaat siapa itu Filipi itu kalau saudara lihat ya kalimat-kalimatnya seperti Bapak Ibu tahu ya Paulus itu kalau kepada jemaat Filipi itu ayat-ayatnya itu waduh jemaat Filipi setiap aku mengingat kamu aku mengucap syukur ayat-ayat yang pasal 1 lalu aku ingat kamu dan aku berdoa dengan sukacita itu kata-kata Paulus bilang Allah itu menjadi saksiku dengan kasih mesra aku itu merindukan engkau ada satu intimacy ya. Jujurly ini sangat dalam dibandingkan mungkin Korintus, Galatia atau Efesus. Ya bukan berarti Paulus itu nggak marah sama jemaat Filipi ada. Paulus tegur supaya mereka itu sehati sepikir. Tetapi jemaat Filipi itu jauh lebih dalam kita melihat ada relasi itu intensitas sekali ya. Kasih mesra ya. Paulus itu penghiburannya itu selalu di dalam penjara Filipi, aku ingat kamu, hatiku itu disegarkan Tuhan. Itu hamba Tuhan ya.
Di tengah-tengah pergumulan itu ada jemaat-jemaat itu yang dia tahu membangkitkan kekuatan, penghiburan. Paulus banyak air mata dengan Korintus. Paulus pernah bilang kepada jemaat Galatia itu, maafkan ya bahasanya, bodoh, goblok. Ya, Paulus tegur keras. Ada jemaat-jemaat yang kalau Paulus ingat itu sebagai hamba Tuhan kesedihan luar biasa. Tetapi jemaat Filipi itu memiliki penghiburan dan menariknya jemaat yang Paulus setiap ingat itu dihiburkan adalah keadaan jemaat Filipi itu dibandingkan Korintus yang kaya raya, Efesus yang berkecukupan, Roma yang jemaatnya besar. Jemaat Filipi itu terkenal dengan jemaat di Makedonia, daerah Makedonia. Jemaat yang cenderung, maafkan Bapak Ibu Saudara, miskin, kecil, ya. Jemaat yang aduh kalau boleh bilang kasih sama persembahan kepada hamba Tuhan itu berapa sih? Tapi ada satu penafsir, perhatikan ya. Dari semua jemaat itu Paulus cuma mau terima the only one satu-satunya jemaat dari Filipi. Paulus terima padahal jemaat itu paling sedikit mungkin kasih karena jemaatnya menghadapi penganiayaan, kesusahan, tidak kaya seperti jemaat mungkin di Korintus. Ya di Efesus, tapi satu-satunya persembahan yang Paulus terima. Dan Paulus memuji mereka. Paulus bilang kepada jemaat Korintus, ingat ya saya tidak terima apapun loh dari kamu. 1 sen pun saya tidak terima pemberian dari Korintus. Kenapa? Karena kekurangan kamu sudah dicukupkan oleh saudara-saudara kamu yang lebih miskin. Yaitu jemaat Makedonia. Saya melayani kamu berjibaku, bersusah payah. Saya nggak terima pembayaran apapun, persembahan kamu, love gift kamu. Kenapa? Tuhan sudah pelihara saya lewat jemaat yang lebih miskin daripada kamu. Itu penghiburan Tuhan. Jadi coba misal kita baca, tolong Ibu Gesi ya baca untuk kita ayat-ayat yang ditampilkan. Saudara lihat ya bagaimana cinta kasih Paulus melihat jemaat yang seperti Filipi ini. Silakan Ibu Gesi baca yang 2 Korintus pasal 2 ya, ayat 1. Ayat sampai 5, 2 Korintus 11 ayat 9 silahkan. Untuk semua 2 Korintus Ibu Gesi yang baca. Untuk yang 1 Tesalonika Ibu Maslina tolong baca untuk kita ya. Ya silahkan Ibu. Semua coba buka ya ibu-ibu. Mari kita lihat. Iya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selanjutnya diangkat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada. Iya, terima kasih Ibu. Pasal selanjutnya ya ayat yang ke-11 dari pasal 11 ayat 9. Mari kita lihat ya jemaat Makedonia itu maksudnya Filipi ya Bapak Ibu-ibu ya. Silahkan Ibu ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Ya, kita lihat dignitas seorang hamba Tuhan ya. Satu lagi Ibu Maslina yang Tesalonika, Bapak Ibu silahkan buka 1, 2, 3. Akan usaha. Iya. Ya, sampai sedemikian ya. Paulus itu punya hati, dia tidak mau menyusahkan jemaatnya. Dan Paulus memberikan didikan ya. Kepada kamu semua jemaat yang jauh lebih kaya daripada Makedonia. Saya itu kerja, saya tidak mau membebani kamu.
Tetapi Paulus katakan, tetapi kekuranganku ditutupi oleh jemaat Makedonia. Tadi Ibu Gesi baca, jemaat ini mengalami penganiayaan. Mereka miskin, tetapi mereka itu bukan cuma ingin terlibat pelayanan. Mereka mendesak kami. Jadi kemungkinan para rasul waktu itu lihat Filipi itu terlalu miskin ya. Sudahlah, nggak usah kasih. Mereka mendesak supaya apa? Berbagian di dalam pekerjaan pelayanan. Aku melihat bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Itu untuk menutup mulut. Bapak Ibu, bukan Paulus itu pilih kasih ya. Oh, Paulus lebih sayang Filipi daripada Korintus. Korintus uangnya nggak diterima. Jadi kadang-kadang kalau orang menolak pemberian kita itu kita bisa, ada apa ini? Kenapa ini? Tapi Paulus bukan tidak suka jemaat Korintus. Tapi Paulus tahu di Korintus terlalu banyak guru-guru palsu. Guru-guru yang ngajar minta uang. Guru-guru yang bahkan cuman Anda doakan dia mesti kasih amplop. Ternyata itu enggak cuma 2000 tahun lalu ya. Sekarang pun begitu ya. Hamba Tuhan datang mendoakan kamu di rumahmu, dia mesti dikasih love gift sekian ratus ribu bahkan sekian juta. Aduh ini bikin bangkrut orang yang sakit ya. Mending gak usah datang deh kira-kira ya. Saudara akan menemukan hal demikian dan Paulus mengatakan ada jemaat yang lebih miskin yang dipakai Tuhan. Dan lewat mereka Paulus bisa menerima. Saudara, ini menjadi penghiburan besar ya. Saya hanya mencicipi sedikit apa dari bagian ayat firman Tuhan. Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan. Apa yang kamu tidak dapat di situ waktu kamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan memakai jemaat-jemaat yang lain untuk memelihara setiap kita. Untuk memelihara hamba Tuhan. Untuk memelihara setiap pelayan. Layanilah dengan segenap hati, tidak menuntut apapun. Tuhan bisa pakai di luarnya untuk memenuhi seorang hamba Tuhan. Ini satu penghiburan yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara, keadaan jemaat Filipi seperti demikian. Tapi ada cinta kasih ya. Cinta kasih di dalam relasi mereka. Lalu Bapak Ibu, kita akan melihat Filipi itu mengingat mendukung pelayanan Paulus luar biasa. Ya, sehingga Paulus katakan tadi di dalam ayat yang kita baca, Filipi mengingat jemaat Filipi, oh hatinya limpah dengan sukacita. Aku bersukacita dalam Tuhan karena pada akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, itu konsisten ya. Tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Jadi ada waktu itu Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus melayani Makedonia, Paulus pergi ke daerah Tesalonika. Sampai di Tesalonika mereka di zaman yang nggak ada apa itu Google, di zaman yang nggak ada WA, nggak ada HP seperti kita yang tinggal tanya, lu di mana sih Sherlock gitu ya kira-kira. Nggak tahu Paulus ada di mana, tapi mereka terus mencari, oh Paulus ada di Tesalonika. Mereka kirim bantuan untuk jemaat, untuk kepada Paulus di Tesalonika. Paulus pergi ke Korintus. Bagaimana Paulus hidup di Korintus? Jemaat Filipi yang kirim uang persembahan. Sampai kemudian Paulus ditangkap di Roma, mereka kehilangan jejak ya. Paulus katakan, ada satu kesempatan kamu tidak bisa menengok aku, karena apa? Karena tidak ada kesempatan bagi kamu. Mungkin mereka kehilangan jejak. Paulus ada di mana? Tapi beberapa jemaat nggak terlalu peduli pada Paulus. Paulus mau di penjara, mau di mana? Ya mungkin karena nggak tahu ya. Tapi jemaat yang kecil ini, wah langsung pakai segala tanda kutip Google Map. Ini Paulus ada di mana? Cari sana sini. Baru tahu Paulus di penjara. Lalu apa? Mereka tetap kirim siapa? Epafroditus. Epafroditus dikirim untuk tengok Paulus di penjara. Perjalanan terlalu jauh sampai Epafroditus sendiri hampir mau mati. Maka Paulus kirimkan Epafroditus balik pulang. Ini orang sudah mau mati, perjalanan terlalu jauh. Uang yang dibawa nggak seberapa persembahan itu. Saudara lihat ya, cinta kasih dan penghiburan yang besar yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana respon Paulus di tengah-tengah pemeliharaan Tuhan lewat jemaat Filipi. Respon Paulus adalah Pak, dia bersuka cita. Sukacitanya begitu besar, tapi kalimat yang perhatikan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ayat 10, aku bersuka cita kepada kamu. Ya, tetapi ayat 11 dikatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Learn ya, belajar untuk punya hati itu contentment, puas, cukup. Translate Indonesia itu mencukupkan diri ya. Di dalam in English itu content. Content itu apa ya? Contentment ya, cukup, puas, enough.
Ya, aku belajar untuk memiliki hati yang puas, yang cukup. Karena apa? Ya, di situ dikatakan Paulus katakan bukan karena kekuranganku. Ibu-ibu kalau kita lihat itu sepertinya sombong kali Paulus. Paulus bilang, "Oh Epafroditus, kamu bawa persembahan buat saya. Kamu bawa pesan dari jemaat Filipi. Oh, hati saya bersuka cita." Lalu Paulus bilang apa? "Aku terima ini bukan karena kekuranganku." Aduh, sombong kali. Memang kamu jelas-jelas kekurangan kok Paulus. Kurang uang, ya kan? Kurang makan, kurang perhatian. Paulus waktu itu tulis di bagian Tesalonika, beberapa orang tinggalkan Paulus, mengkhianati Paulus. Ya takut. Takut kalau kenal Paulus sama-sama ikut di penjara. Paulus menghadapi pengkhianatan. Tetapi ketika jemaat Filipi itu datang bawa uang persembahan mereka untuk Paulus, Paulus katakan, "Aku menerima ini kukatakan bukan karena aku kekurangan." Dari sini kita akan melihat Paulus mau mendidik jemaat Filipi. Bagus sekali kamu teko hamba Tuhan. Tapi Paulus katakan, "Saya terima ini, ingat baik-baik, bukan masalah saya kekurangan. Karena saya sendiri sudah belajar mencukupkan diri." Indah ya, kalau kita nggak ngerti konten yang Paulus katakan, kita seringkali jengkel loh. Ini orang jelas-jelas butuh ditolong, lalu bilang sama kita, "Saya terima ini bukan karena kekurangan saya loh. Kamu betul-betul kurang kok nggak punya uang." Tapi Paulus mau mengatakan supaya apa? Kita belajar tidak fokus kepada apa yang kurang dan belajar tidak fokus kepada manusia. Dua hal. Paulus mau mengatakan, "Hei jemaat Filipi," Paulus mau didik supaya mereka yang tolong hamba Tuhan pun tidak masuk dalam pencobaan untuk membanggakan diri. "Saya ini uang saya diterima. Saya ini yang sudah tolong kamu." Paulus mendidik mereka, tidak meletakkan mereka dalam pencobaan. Itu pelayanan. Kadang-kadang kalau kita terima satu pelayanan, pujian-pujian kita yang terlalu berlebihan, itu mencobai orang yang sebetulnya baik, Bapak Ibu Saudara. Orang itu baik nolong kita. Kita mau berterima kasih, tapi kadang-kadang ucapan terima kasih kita tuh berlebihan sehingga mencobai orang itu. "Kamu sungguh baik ya, kalau nggak ada kamu matilah saya ini," misalnya. "Kamu sungguh-sungguh orang yang saya berhutang pada kamu." Saudara juga mesti mendidik bahwa kalau kamu bisa menolong seseorang, itu Tuhan yang pakai kamu. Ya, fokus kamu bukan pada kekurangan. Yang menerima, yang tangannya di bawah, baik yang tangannya di atas, dua-duanya sama-sama belajar. Jangan fokus pada kekurangan. Kalau fokus pada kekurangan, kamu naikkan dirimu ke atas menjadi orang yang berjasa untuk menolong orang lain. Kayak mana kau? Kalau aku nggak tolong kau mati kamu satu keluarga. Jangan lupakan kebaikanku. Itu godaan besar untuk melihat jasa ya. Sekarang dia sudah berhasil, sudah punya toko. Itulah ya. Tapi ya, saya bersyukur sama Tuhan. 20 tahun lalu, nah mulai ya. Waktu dia utang sama saya 2 juta. Saya anggap itu enggak apa-apa lah. Ternyata sekarang berhasil. Ini maksudnya apa ya? 20 tahun lalu utang 2 juta ya, sekarang berhasil. Jangan lupa ya. Itu dulu kamu kurang, saya yang tolong kamu. Godaan besar kan ya. Bapak Ibu, maka Paulus katakan, saya ingat ya, saya fokus bukan pada kekuranganku, juga bukan karena saya itu berterima kasih sekali kepada manusia. Tuhan pakai jemaat Filipi, tidak. Nah itu dignity seorang hamba Tuhan. Itu juga jadi dignity kita Bapak Ibu Saudara ya. Dignity kita untuk waktu kita ditolong, waktu kita menolong orang lain, kita menjaga hati kita dengan baik. Fokus kita, Paulus mau mendidik jemaat Filipi lewat Epafroditus, supaya sampaikan kepada jemaat Filipi, yaitu apa? Fokusnya bukan pada apa yang kurang. Bapak Ibu, kalau kita itu apa yang kurang, solusinya itu gampang. Ya kan? Kamu kurang apa? Kurang uang. Ya sudah. Ya bagaimana caranya, pikirkan supaya kasih dia uang, selesai. Tapi kita lihat waktu dia dikasih uang, ternyata tidak tentu selesai. Orang itu bisa galau-galau. Tuhan bisa berkati pekerjaannya, Tuhan bisa kasih semua kemudahan pada dia. Tetap dia tidak memiliki contentment. Kadang-kadang maka kita lihat hidup dalam Tuhan itu sukacitanya jangan fokus pada apa yang kurang. Gak bisa bersukacita Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita fokus pada apa yang kurang, mau kita punya apapun. Kayak satu orang ibu saya datang ke rumahnya ya di Desember lalu waktu bawa makanan. Itu kan kulkasnya sudah 2. Nah, ibu-ibu jangan curiga ini ibu-ibunya siapa ya, Bu Mercy kok suka cerita-cerita di mimbar sih.
segede-gede apa, saya sampai, wih ini 2 orang bisa tenggelam masuk di kulkasmu loh. Saking gedenya yang 2 pintu itu ya. Tapi masih kurang, terus dia bilang, aduh Natal itu orang kasih cake, kasih buah, kasih ini. Nggak cukup loh Ci, dia bilang katanya kulkasnya ya. Ya kayak gitu Bapak Ibu Saudara, kalau fokusmu kepada apa yang kurang, dia bilang harusnya itu ada kulkas khusus untuk apa itu yang amis-amis itu loh, yang apa ikan, apa itu khusus yang box. Suaminya denger itu langsung, kode keras, minta dibeliin kulkas yang spesial. Terus suaminya bilang, ya itu kulkasmu itu loh Bu Mercy bilang 2 orang bisa masuk di situ. Freeze ya, mau daging kayak apapun masuk. Tapi kan beda, ini kan tempatnya botol ini, saus ini nggak bisa, tapi amis nanti. Ya saya bilang ini, ya itu orang kalau fokusnya kepada apa yang kurang, kok saya nggak punya ya, saya nggak punya ya, saya nggak punya. Gak bisa bersuka cita loh Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya, kenapa? Dia punya kulkas 2, saya cuma 1. Fokus kepada apa yang kurang dan pola dunia itu ya gampang. Kalau kamu kurang kaya, cara menyembuhkannya adalah bikin dia kaya. Kalau kamu lapar, cara sembuhkannya gampang, bikin kamu kenyang. Kalau kamu sakit, gampang, bikin kamu sembuh. Itu kalau fokus kepada apa yang kurang. Tetapi kita tetap nggak bisa bersuka cita loh Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan ya, nggak bisa bersuka cita dari sakit sembuh. Ada teman kami di grup patient cancer itu terus ketakutan. Awal tahun ini dia merasa di belakang kepalanya itu kok kayaknya ada benjolan ya. Sampai ke sini, apapun takut. Sampai dia datang ke dokter itu dalam 1 bulan minta apa itu namanya kayak CT scan atau apa itu, dokternya bilang nggak bisa. Ini nggak bisa kayak orang 1 bulan 2 kali, bahaya bagi tubuhmu. Tapi dok saya kok telan itu agak sakit ya. Dia paksa dokter, terus dokternya sampai bilang, yang dokter itu saya atau kamu? Kira-kira ya. Jadi dia paksa dokter untuk apa itu ya kayak CT scan supaya lihat apa yang di leher dia. Kan baru bulan lalu kata dokternya. Nggak apa-apa ini mah. Enggak dok, itu nanti ya kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara pikir dengan sakit sembuh kemudian masalah selesai? Enggak. Orang yang hatinya bocor, selama-lamanya bocor. Yang enggak containment, selama-lamanya akan bocor Bapak Ibu Saudara. Mengalir terus, enggak bisa memiliki apa ya kepenuhan, fulfillment. Maka Paulus katakan bukan apa yang kurang dari saya. Ya, tapi Paulus juga katakan apa? Bukan berfokus kepada manusia. Pergumulannya bukan di situ, bukan manusia. Maka bukan karena kamu tolong saya Filipi, tapi Paulus katakan I have learned. Saya ini belajar untuk mencukupkan diri. Kepuasan saya bukan di sana. Maka Bapak Ibu, kalau kita itu ya fokusnya kepada manusia ya, kita pegangin manusia itu. Kita enggak mengerti loh arti sukacita di dalam Tuhan. Ya sometimes anak-anak kita pegangin, suami kita, keluarga kita, ya kakak adik kita pegangin. Itu saya sering kali bicara ya kepada pengurus wanita, mungkin di kepengurusan di kaum wanita juga. Kita itu seperti mengabuse ciptaan ya. Ciptaan itu ada di bawah kaki kita ya. Ciptaan itu sejajar dengan kita. Hati kita itu luasnya itu luar biasa, hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Waktu kita melihat sesama kita harus memuaskan kita. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Selama-lamanya akan kosong. Itu kita mengabuse membuli ciptaan untuk menggantikan peran Tuhan. Makanan, manusia tidak akan mungkin bisa mengisi hati kita. Lagu-lagu You are my sunshine, my only sunshine. You makes me happy. Umur kita sama ternyata bisa nyanyi lagu ini ya ketahuan deh ya generasi ini. Jadi kita mengatakan wah kau yang mengisi saya, kau yang memberikan diri saya, maka nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kita mengabuse ciptaan itu untuk mengisi hati kita. Kita lihat ya makanan, benda, sesama kita nggak mungkin bisa mengisi hati kita. Coba ya Bapak Ibu Saudara kita makan seenaknya makanan itu very limited. Makanan yang enak sekali. Saya pernah ya, kalau saya suka satu makanan itu ada satu bapak juga bilang, saya makan makanan itu besok makan saking senengnya ya. Setelah dia bilang lewat 3 hari, setiap ada orang bilang tentang makanan itu gitu ya, dia langsung mau muntah. Kenapa? Karena dia dengerin lihat bungkusnya aja dia sudah nggak suka ya. Saya pernah makan itu ada satu makanan yang paling saya suka. Makan sore.
sampai puasnya seperti orang gimana ya? Saudara mau makan makanan sepuas-puasnya berapa piring? Bisa tembus 3 piring nggak? 4 piring nggak? Nggak bisa. Lama-lama mual. Kita mau muntah. Karena semua yang materi itu limited Bapak Ibu Saudara. Mau sepuas apapun nggak bisa. Tapi celakanya tanda kutip dalam satu sisi. Kepuasan kita akan Tuhan itu nggak ada takerannya. Nggak ada takerannya. Nggak habis-habisnya. Ya seumur hidup kita nggak ada takerannya. Nah, mengenal Tuhan lalu saudara isi dengan makanan, minuman, seks, pasangan. Nggak bisa. Miskategori, kagak nyambung di situ. Sehingga hati kita tuh selama-lamanya nggak bisa menikmati sukacita di situ. Tidak heran ya. Orang seperti Daud pernah mengeluarkan kalimat, Tuhan adalah gembalaku. Kalimat selanjutnya adalah apa? Takkan kekurangan aku. Ya. Sekali lagi ibu-ibu, saya selalu ingatkan di kita yang usia sekarang. Takkan kekurangan aku. Kenapa ayat itu begitu berharga bagi kita? Karena kamu dan saya itu harus mempersiapkan diri. Hidup di planet bumi ini adalah perjalanan kehilangan. Jangan pernah lupakan itu. Our journey ini bukan mendapat. Ayub itu sangat tahu. Dia katakan Tuhan yang memberi itu tingkat paling rendah. Anak kecil pun tahu. Tuhan itu memberi. Tapi poin kedua naik. Tuhan itu mengambil. Saudara kalau nggak bertumbuh kayak anak kecil. Waktu mainannya diambil. Dia marah sama mamanya. Dia bisa banting mainannya. Bahkan dia bisa lempar mainannya itu ke mamanya. Waktu diambil, kenapa kau ambil Tuhan? Marah kita. Karena kita jadi playgroup terus seumur hidup kita. Kita lupa kalau dia berhak memberi, dia juga berhak mengambil. That's it, itu perjalanan yang saya selalu bilang. Makin hari waktu saya masuk umur 40, saya sudah nggak bisa baca. Saya perlu baca itu pakai kacamata. Itu waktu poin itu saya mulai melihat Tuhan, kau mulai ambil kemampuanku melihat. Pelan-pelan saya berdiri, saya mulai merasakan biasa bisa 2 jam, 2,5 jam. Sekarang 1 jam kaki saya mulai bergetar. Saya mulai merasakan Tuhan kau ambil pelan-pelan dalam tubuhku. Ya, mulai merasakan, mulai botak ya di ujung sebelah sini. Mulai merasakan pakai serum seperti apapun, sebanyak apapun anak saya gonta-ganti. Waduh segala sesuatu nggak bisa tumbuh. Ya Tuhan bilang ya udah perjalanan menuju kebotakan gitu ya. Terimalah. Kok saudara kalau tidak bisa berdamai dengan perjalanan kehilangan. Kita selalu merasa Tuhan itu ngerampok kita. Tuhan itu perampok. Kau rampok kesehatan saya. Kau rampok saya kehilangan istri saya. Kehilangan pasang saya. Lu ngerampok saya. Sampai kita tuh lupa Tuhan katakan saya rampok. Saya kan pinjemin itu sama kamu. Masih ingat yang saya cerita tentang seorang rabi ya. Rabi Yahudi yang berdoa 10 tahun dan Tuhan kasih seorang anak laki-laki. Waktu anak laki-lakinya demam tinggi, rabi itu sedang pergi ke luar kota umur 9 tahun. Singkat cerita dia step lalu anak itu meninggal. Seluruh keluarga nangis dari keluarga perempuan, dari keluarga laki-laki suaminya, bapak rabi ini guru. Lalu ibu yang cinta Tuhan itu istrinya, dia katakan pulang kalian semua karena suami saya mau datang. Anak itu diselimutin, lalu rabi Yahudi ini pulang ya. Lalu istrinya tanya dia, papa kamu pulang ya? Iya, lalu dia jawab, kalau misalnya ya tuh ada orang percayakan sama kita harta berlian yang sangat mahal. Kalau dia percayakan pada kita, dia pinjemin itu jadi modal, kamu seneng tidak? Suaminya bingung-bingung. Iyalah, senanglah. Terus istrinya tanya, tapi kemudian 10 tahun kemudian orang itu kembali. Dan dia tanya, saya mau ambil dong berlian yang saya pinjamkan kepada kamu. Dia tanya pada suaminya, kamu kembaliin gak Pak? Dia jawab, kembaliin dong. Kan itu cuman pinjemin. Kita udah dapat untung dari situ, itu kan dipinjemin aja. Kita harus kembaliin. Lalu istrinya memegang tangannya, lalu mereka masuk ke dalam kamar, lalu tunjukkan. Tuhan percayakan anak ini 9,5 hampir 10 tahun bersama-sama dengan kita. Suaminya diam, lalu dia buka selimut, dia lihat istrinya. Tapi sekarang Tuhan minta dia kembali. Kamu marah tidak? Sudah bisa lihat ya. Rabi ini mencucurkan air mata. Saudara mungkin katakan, ya iyalah Bu Mercy, itu berlian. Ini anak, kagak ada bandingannya. Tapi poinnya adalah Tuhan itu cuman pinjamkan.
Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur untuk itu. Untuk 10 tahun, untuk 9 tahun, untuk berapapun. Dan setiap kita siap atau tidak siap, kita akan melewati perjalanan kehilangan. Rela atau tidak rela. Tuhan entah panggil kita duluan, pasangan kita duluan, anak kita duluan, atau kita duluan. Nggak tahu siapa. Sampai kita tinggal seorang diri dengan Tuhan. Apakah kita menikmati? Apakah aku cukup bagimu? Apakah aku cukup bagimu lebih daripada apapun? Maka Daud katakan, Tuhan engkau gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, maka Paulus katakan itu, ingat ya, saya terima bukan karena saya fokus kurang. Apa yang kurang? Apa yang nggak ada? Saya kurang bahagia, saya kurang pasangan, saya kurang masa depan, saya kurang uang, saya kurang cantik. Bukan pada apa kekurangan, juga bukan berpegang kepada manusia. Dan indahnya ibu-ibu, Paulus itu memakai istilah ya, I have learned. Saya tersentuh tadi pagi, siapkan satu kali lagi, justru sedikit menitikan air mata di bagian ini. Aku belajar. What is that mean? Namanya belajar. Itu berarti apa? Susah. Nggak ada orang yang namanya belajar itu gampang. Sulit, dan yang namanya belajar itu terus menerus diulang berkali-kali. Kita belajar, kita hafal perkalian, kita hafal hukum-hukum. Nggak mungkin dalam satu kali. Ulang lagi. Minggu depan ujian, ulangan, ingat. 1 bulan lagi lupa, ulang lagi. Aku belajar rahasia kehidupan. I have learned a secret of life. Ada satu terjemahan itu baik sekali. Paulus katakan apa? Saya belajar rahasia kehidupan. Yang tadi ya. Ya aku mau mencukupkan diri itu, saya bilang, ya itu Paulus. Gampang hamba Tuhan. Everything's gonna be okay. Paulus bilang, enggak loh. Saya juga belajar. Belajar berproses. Ya tidak langsung karena dia seorang hamba Tuhan. Langsung. Saya sendiri melihat, saya pernah ingatkan suami saya. Kita ini hamba Tuhan. Sekali Tuhan izinkan sakit, saya pernah melihat, ya Tuhan, kesakitan, kenapa saya? Kadang-kadang kita bisa lemah. Ya terus saya bilang, ya kenapa saya? Kamu maunya siapa? Anakmu, jemaatmu, istrimu. Kadang-kadang kita bisa sangat lemah. We need apa? I have learned a secret of life. Rahasia kehidupan. Berarti rahasia, berarti apa? Tidak semua orang tahu, bukan? Rahasia apa? Rahasia itu tidak mudah, tidak instan, melewati proses. I have learned, ya. Ya bagaimana menjadi orang yang mencukupkan diri, bagaimana menjadi orang yang puas, itu rahasia. Ya kita lihat rahasia seseorang, kita tuh bingung dengan rahasianya apa? Awet muda, pakai skincare apa? Aduh, kamu ini diinfus vampir ya, kok gagah tua-tua. Kita tuh perempuan tuh bingungnya kayak gitu apa? Diinfus formalin ya, kok gak ada kerut dan lain sebagainya. Wah kita tuh bingung masalah itu semua. Rahasia apa? Dan seringkali kita lupa ada satu rahasia yang memancar, membuat wajah kita itu puas. Membuat kita itu, Bu Mercy kok khotbah ini masalah perawet mudaan. Ya, memancar indah, awet mudamu itu, bahagiamu itu, kontenmenmu itu udah dipenuhkan oleh Tuhan. Ya sehingga saudara akan melihat ada hal-hal yang I have learned a secret. Why? Ada hal-hal hukum itu melampaui logika, Bapak Ibu Saudara. Kamu perlu belajar itu, caranya Tuhan membuat kamu sukacita. Gak semua orang Kristen itu bisa memahami itu. Itu very secret, itu rahasia. Memahami telisik hatinya Tuhan itu seperti apa. Kamu perlu belajar, yaitu apa? Cara Tuhan itu melampaui logika. Kalau kita pikir ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Exactly, orang dunia katakan. Gampang sekali. Tapi kadang-kadang kita berjalan dengan Tuhan itu 2 tambah 2 itu bisa 6 loh. Bisa 8. Ya kita kadang-kadang, saudara kadang-kadang kalau saya pikirkan ya, waktu saya selama sakit, seumur hidup tidak pernah membayangkan yang namanya uang ratusan juta itu guntingnya dari mana. Cetaknya itu dari mana. Gak pernah pegang. Tapi Tuhan itu mencukupkan dengan cara yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Saya kadang-kadang ya pernah ya Bapak Ibu, saya harus suntik itu 17 kali. Ya 17 kali, 1 kali suntik itu 17 juta dan sampai 20 juta. Saya bilang pada suami saya, sudahlah ya Tuhan bisa sembuhkan saya dengan berbagai cara. Tidak penting lah. Karena apa? Bayangkan tiap 2 minggu ya, ada jelang 2 minggu. Dari mana? Mau nyetak dari mana? Tapi Tuhan itu ajaib. Saudara mau tahu caranya?
Bukan caranya tuh lalu orang transfer uang ke kami. Enggak. Kita detik-detik terakhir ini mesti disuntik nih, kurang 1 hari. Caranya apa? Bisa kita tuh lihat brosur ya. Brosur untuk patient cancer di tanggal ini sama tanggal ini bisa buy one get one. Kalau kamu beli suntik 1 ini bisa dapat suntik untuk bulan depan. Hal-hal seperti itu. Loh, ini tanggal sekian sudah mepet. Tinggal 2 hari lagi kita tanya dokternya, "Dok, ada bonus seperti ini loh." Dia sendiri lupa. "Oh ya, Ibu dapat di mana?" "Di depan." Dalam hati saya, ini dokter ini, ya, itu 17 juta bagi beberapa orang tuh penting sekali. Tolongin kayak pasiennya, lu nggak keluar uang juga, kasih tahu lah. Ada apa itu kayak bonus-bonus bulan ini. Seperti demikian Bapak Ibu Saudara, suntik 1 kali, bonus 1 kali. Ya, hal demikian Tuhan izinkan. Lalu bisa 1 kali kemudian, "Bu, ya ini jualnya murah sekali." Karena apa? Karena beberapa di antara kita langsung beli 6 orang pasien. Bonus 1, saya kasih buat Ibu ya. Sesuatu hal yang betul ya. Kalau hitung-hitungannya dunia itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi hitung-hitungannya Tuhan itu enggak loh. Bagaimana Tuhan mencukupkan semua itu. Dan enggak selalu ada pertolongan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang adalah ya lewat begitu saja. Dan kita tenang-tenang aja. Ya sudah. Mau suntik kagak, suntik kayak hidupku nggak bergantung suntikan itu. Tapi hati kan ada takutnya. Jangan-jangan kalau nggak suntik 1 minggu langsung itu menjalar. Kan gitu-gitu tuh perempuan itu ya. Overthinkingnya ya. Dramanya di kepalanya. Belajar untuk tenang, belajar untuk melihat. Iya Tuhan, saya pun hamba Tuhan mesti belajar. Belajar beriman, belajar sabar. Maka kalimat Paulus, I have learned a secret of life. Rahasia kehidupan. Tuhan berkati ibu-ibu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan saya juga mau belajar. Di tahun ini gak langsung gembira, langsung mendapat iman. Tapi saya mau belajar. Belajar itu jatuh, berdiri lagi. Ya, kalau kita naik sepeda 1 kali jatuh langsung gak mau. Aku bersumpah seumur hidup tidak akan disakiti oleh sepeda. Ya sampai mati gak bisa belajar naik sepeda gitu kira-kira. Sombong banget loh ya. Lalu jatuh, bangkit lagi, jatuh, kaki luka. Ini kadang tergores. Sampai kita bisa melaju dan menikmati senangnya naik sepeda itu. Rambut kibar-kibar ya. Bayangin sesuatu hal yang hanya dilewati setelah lewat proses. Maka Paulus juga masuk di dalam ayat selanjutnya. Paulus beritahu, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala sesuatu nggak ada yang menjadi rahasia bagiku. Karena Paulus itu betul-betul Bapak Ibu Saudara. Betul-betul bukan teori. Dia tahu artinya kekurangan. Dia merasakan semua kesusahan, kekurangan. Dia hamba Tuhan tahu hidup dengan apa? Kedinginan. Hidup dengan penolakan. Hidup dengan dicambuk, dipenjara. Paulus katakan, saya tahu loh apa itu kekurangan. Tapi jangan salah. Saya tahu juga arti kelimpahan. Diterima oleh Priscilla Aquila di dalam rumah yang nyaman, diterima oleh Lydia, seorang penjual kain ungu yang kaya raya. Pasti menerima Paulus dengan segala fasilitasnya kan, orang kaya. Paulus katakan, saya jadi miskin, saya lalu menikmati hal-hal yang baik dari orang-orang yang Tuhan kirim. Orang-orang kaya untuk memelihara hamba Tuhan. Dalam segala hal, tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Paulus katakan saya tidak mau milih. Saya tidak mau milih jadi miskin atau menjadi kaya. Mana-mana yang Tuhan berikan kepada saya, segala sesuatu tidak menjadi rahasia bagiku. Ibu Gesi tolong bantu kita sekali lagi baca bagian ini ya. Waktu Paulus bilang aku tahu apa itu kekurangan, kesusahan. Kita sangat mengerti yang Paulus tulis di dalam 2 Korintus pasal 11. Tolong baca untuk kita Bu. Ayat 23 sampai 28 jemaat sekalian. Apa yang di situ dikatakan? Ya. 11. Iya. Iya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak bernyeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk. Banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi
bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak menjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saya nggak tahu ya, ibu-ibu baca ini apakah hatimu itu beresonansi ya. Sudah tahu yang beresonansi, satu bergetar, tung, menggetarkan bagian yang lain. Apakah hatimu itu in tune ya? Kalau saya baca ini tuh speechless kita di hadapan Tuhan. Paulus bilang apa? Aku pergi ke kota, aku susah, aku pergi ke padang gurun, orang kejar saya. Saya pergi ke laut pun saya mengalami kesusahan. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara palsu. Saya pernah loh kedinginan, tidak memiliki pakaian. Saya pikir-pikir siapa ya yang menikmati hal seperti ini, mencicipi sedikit dari pergumulan juru selamat kita, Paulus. Ya, baik secara fisik kedinginan, nggak dapat makanan, nggak punya pakaian, penderitaan, aku dicambuk, aku didera, aku dibuang. Kalau terus baca ini kita langsung tutup mulut. Tuhan, terlalu banyak kami itu mengasihani diri kami sendiri sehingga kami nggak bisa melihat Tuhan. Terlalu banyak kami selfish. Aku lewati semua itu untuk melayani dan memelihara semua jemaat-jemaat Tuhan. Hati yang seperti demikian. Itu orang yang di-squeeze hidupnya ya. Yang diperes. Itu yang saya bilang khotbah kemarin di air pahit ya. Saudara, kalau hidupmu tuh diperas oleh Tuhan, keluarnya itu apa? Pak Tong kan sering bilang squeeze your life, squeeze your life. That's right, itu hidup yang di-squeeze. Banyak hamba-hamba Tuhan gak mau di-squeeze hidupnya, men-squeeze jemaat. Semua harus kasih persembahan, cincin, semua kasih buat Tuhan. Dia sendiri kasih apa? Itu kira-kira ya. Harusnya kamu lebih besar dari jemaatmu kasih. Itu jemaat kan kadang ngasih semua hartanya. Kamu kasih apa? Ya. Maka Pak Tong tuh ingatkan squeeze your life itu membuat saya itu bergetar juga. Waktu kita itu poinnya, waktu kita itu memeras hidup kita ya. Paulus itu hidupnya betul-betul diperas seperti orang yang diperas kekurangan. Tapi yang keluar itu apa? Itu poinnya. Ada orang yang diperas hidupnya, keluarnya itu air yang menghiburkan ya. Air yang jernih, air yang menyegarkan. Tapi ada orang yang diperas itu keluarnya airnya, orang Jawa bilang itu butek. Apa ya? Butek, bau, beracun lagi gitu. Berlebihan ya. Kalau kamu itu diperas yang keluar apa? Ya, saya diberkati Pak Ivan itu ingatkan, Pak Tong sejak muda ya men-squeeze hidupnya. Diperas, irit, makan itu seirit mungkin untuk beli traktat, untuk pekerjaan Tuhan, keluarganya semua squeeze hidupnya untuk Tuhan. Ya orang seperti demikian selama hidup biasa murni, biasa baca buku, bijaksana, biasa komitmen sama Tuhan. Pikirannya cuma bagaimana Tuhan lebih utama. Maka waktu hidupnya diperes yang keluarnya ya bijaksana, ya kasih setia, ya membangun jemaat, ya menyentuh kita. Keluarnya adalah apa? Teladan hidup. That's it. Tapi kalau saudara mau di-squeeze hidupmu, it depends on siapa kamu. Kamu itu siapa? Lah kalau kamu kain kotor, di-squeeze, ya keluarnya butek, ya kotor. Tapi kalau kita kain yang bersih, kena air, kita diperes sama Tuhan, tetap keluarnya air yang jernih. Jadi pikir, jangan main-main. Hidup kita, relasi kita dengan Tuhan itu begitu penting. Apa yang keluar dari kehidupan kita? Paulus katakan waktu Tuhan itu seperti meremas saya. Yang keluar adalah apa? Yang keluar itu adalah kasih setia. Yang keluar itu adalah ucapan syukur. Yang keluar itu adalah limpah-limpah pelayanan mengasihi jemaat. Maka ini yang indah Bapak Ibu Saudara. Gak gampang loh. Kita kan seringkali kalau sudah kekurangan berbalik meninggalkan Tuhan. Dua-dua ini senjata iblis yang sangat ampuh. Kekurangan dan kelimpahan. Dua-duanya bisa bikin kita itu puting beliung ya. Bingung. Kalau kita kesusahan langsung meragukan Tuhan. Mau berapa lama lagi sih Tuhan berdoa? Jangan-jangan engkau memang tidak mengasihi saya, mengasihi orang lain. Mereka berdoa 2-3 kali Tuhan langsung jawab. Curiga, kita merasa Tuhan tidak baik. Banyak orang Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan itu tabur tuai. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, kira-kira gitu ya. Hal-hal seperti itu, kenapa? Kekurangan, tidak ada, lalu mereka tinggalkan Tuhan.
Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, Paulus juga katakan satu pengertian. Aku tahu juga artinya kelimpahan. Paulus katakan tahu, jangan hina Paulus sebagai orang yang rasanya susah terus. Karena aku tahu apa itu kelimpahan, kita tahu. Ya Paulus bisa menikmati persembahan dari jemaat. Paulus sangat dihormati. Paulus bukan nggak tahu apa itu kelimpahan, dia tahu. Ya, tapi kita akan melihat ada satu buku sih, ya saudara bisa setuju bisa tidak setuju. Dia katakan kekayaan dan kelimpahan sering kali memiliki potensi jauh lebih besar daripada kesusahan untuk meremukkan iman kita. Ya bisa, saya kadang-kadang tidak setuju, dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Tapi poin ini dia katakan itu untuk menunjukkan, memang Bapak Ibu Saudara dia kasih contoh. Orang itu kalau lagi sakit, kalau lagi susah, masih mau datang persekutuan doa. Masih mau cari Tuhan, doakan papa ya. Malam-malam keluarga masih ada waktu, mesbah keluarga berdoa bersama. Doakan supaya papa dapat pekerjaan, doakan ini, doakan ini. Masih datang ke gereja, ada uang sedikit pun bayar Gojek pergi gereja. Tapi aneh bin ajaib itu justru pada waktu kelimpahan, makin gak punya waktu sama Tuhan. Makin gampang, makin gak bisa datang persekutuan doa, makin gak mau ikut acara PA, makin banyak hal, makin banyak alasan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Justru pada waktu apa? Pada waktu dia kelimpahan. Sehingga kita itu bisa lihat ya, seorang anak bisa bilang, kalau dulu nggak punya mobil, masih naik Gojek, masih naik angkot, pasti datang PD. Sekarang Tuhan sudah kasih mobil, tetap nggak bisa datang PD. Malah nggak bisa datang PD. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena memang kekayaan itu bisa membuat kita jauh lebih sulit. Saudara, kalau kita nggak punya apa-apa ya. Kenapa tuh orang bilang berbahagialah orang yang miskin. Memang tidak kata miskin secara physically. Tapi kalau kita lagi miskin Bapak Saudara. Mau bawa anak sakit kemana? Saya ingat sekali waktu anak saya panas. Waktu itu mau cari kemana? Nggak punya apa-apa. Ya berdoa. Tapi saudara kalau punya uang langsung cari. Dokter yang baik siapa? Atau search di Google. Dokter yang baik mana? Nanti setelah pindah sana sini dokter. Lalu anakmu makin parah. Tuhan. Engkau tahu segala yang kukerjakan. Aku butuh pertolongan. Ini Tuhan tuh betapa baiknya ya. Kalau kita yang jadi Tuhan rupamu nak. Gitu-gitu ya. Setelah kamu lewati semua padang gurun baru kamu cari saya. Tapi that's it. Kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, maka Paulus ingatkan ini kita membutuhkan kepekaan di hadapan Tuhan untuk melihat hal ini. Maka Paulus berikan satu pengertian. Belajar untuk bukan self-sufficient Bapak Ibu Saudara. Tetapi Christ sufficient. Ya. Belajar mencukupkan diri di dalam dia. Bukan saya belajar mencukupkan diri karena dari kecil saya memang pekerja keras. Dari kecil saya anak sulung besarkan adik-adik saya. Saya biasa bangun pagi masak semua. Bukan. Ya kalau kita mengandalkan kekuatan kita stres Bapak Ibu Saudara. Hancur kita. Tapi Alkitab katakan, aku itu belajar mencukupkan diri segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seperti gambaran itu paku itu loh Bapak Ibu Saudara. Paku itu kalau nempel, kadang kita bingung ya. Saya di rumah itu ada paku kecil. Itu payung bisa nempel di situ. Jubah suami nempel di situ. Kadang pasar hanger yang model hanger tumpuk-tumpuk itu Bapak Ibu Saudara ya. Itu bisa jas saya dan lain sebagainya. Di dalam satu paku. Kita kan nggak bisa bilang, ini pakunya luar biasa loh. Hebat paku ini. Kenapa? Pakunya yang pasti meleot kalau tidak menempel di mana Bapak Ibu Saudara? Di tembok yang kuat. Ya, kalau temboknya tidak kuat, bagaimanapun kuat pakunya nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Akan apa? Akan copot, akan meleot, akan jatuh. Seperti itu gambarannya. Tuhan, saya cuma satu paku yang kecil. Tuhan kasih beban itu terlalu besar. Ya ada satu orang tuh bilang, saya tuh sampai umur 45 tahun dia bilang, harus merawat papa mama yang sakit ya. Dia cerita adik-adiknya laki-laki gak ada yang mau peduli. Dia kerja pulang masih jahit, ngurusin mama papanya sampai dia sadar dia sudah umur mau masuk 50 tahun ya. Tapi dia bilang, aduh Bu Mercy, kalau bukan Tuhan yang kasih saya kekuatan, bisa gila saya. Dia bagaimana ngurusin mamanya, bersihin pampersnya semua, nanti pagi-pagi jam 5 pergi kerja. Pulang balik bikin bubur dan dia juga terima jahitan. Kadang-kadang saya dikatakan, kalau bukan Tuhan saya bisa jadi gila. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menempel ke tembok yang kuat itu saudara cuma bilang sama Tuhan, saya cuma satu paku yang
Kecil Tuhan. Seberapa besar pun paku itu, saudara. Saya paku yang besar, yang panjang, yang 20 cm. Misalnya ada ya paku 20 cm ya, horor banget ya. Jadi pakukan itu, kalau saudara kayu yang ecek-ecek itu ya, kayu yang apa? Lapuk itu ya, maka pakunya juga tetap akan ambruk. Kira-kira demikian gambaran yang Paulus katakan. Dan terakhir itu saudara akan melihat ya, Paulus itu dengan rendah hati menerima pemberian jemaat Filipi. Dia mengakui, Paulus katakan, coba Ibu Dina ya, Ibu Dina tolong baca kita, Bu Dina, di dalam Filipi itu Paulus bilang satu kalimat, kenapa dia mau terima persembahan jemaat Filipi ya. Ayat yang ke-17 sampai 18. Filipi 4, Bu. Iya, yang tadi kita baca ayat 17, 18. Tetapi yang kuutamakan, mulai dari 16 Bu, silakan. karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita itu belajar rendah hati untuk menerima. Ya Paulus itu kerja pembuat tenda kan. Beberapa tempat yang tolak, nggak mau terima. Tapi jemaat yang miskin dia terima. Paulus belajar rendah hati ya. Menerima pemberian dari orang lain. Bapak Ibu, untuk orang-orang tertentu, tanganmu di bawah itu betul-betul butuh rendah hati. Karena banyak orang harus meletakkan tangan di bawah itu gengsinya luar biasa. Termasuk saya. Ada, maafkan Bapak Ibu Saudara, orang kaya, sombong, itu understood ya. Ya ada modal. Tapi saudara akan menemukan juga orang miskin, maafkan, yang sombong. Kayak siapa? Ya kayak hamba Tuhan yang berdiri di depan saudara ini. Ya, waktu dia kuliah, itu ada seorang ibu ya, ibunya seorang hamba Tuhan pendeta Yohan Cham ya. Kita panggil itu AI, orang Chinese bilangnya tante ya, AI. Sangat mengatur kami. Sekarang dia sudah meninggal ya. Kuat dalam ingatan saya, dia itu bawa kasih amplop sama saya. Karena dia tahu saya itu kerja di perpustakaan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kuliah saya kerja. Semua teman tidur, saya masih kerja di perpustakaan sampai jam 11 malam. Untuk membiayai kuliah saya. Teman-teman itu ngerjakan paper, saya masih di perpustakaan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Mengatur semua. Dari situ Tuhan memberkati saya. Dia kasihan lihat saya. Dia kasih saya uang. Ya di amplop itu saya pikir itu surat. Saya buka, kaget saya. Uang. Ya saudara, ini orang miskin yang sombong, memalukan ya. Saya pikir kenapa? Untuk apa? Karena apa? Saya tuh buat apa? Dari kecil itu dididik doing something, baru papa itu kasih uang, kasih bonus. Jadi hidupnya susah memahami kasih karunia. Terus dia bilang, enggak karena apa-apa. Gua kasih elu, zaman itu dikasih 500.000. Besar sekali Bapak Ibu Saudara. Bisa hidup kami itu mungkin 2 bulan dengan uang itu kita mahasiswa. Terus oh enggak, saya enggak buat apa-apa, saya ingat sekali. Dengan wajahnya yang tenang, keibuan, penuh cinta kasih. Dia tepok bahu saya, dia bilang, saya pernah sharing ini ya. Dia bilang apa? Messi, ya dia agak pelo-pelo ya. Saya boleh ceritakan. Gua lihat tuh, lu orang tuh sebetulnya kelihatannya baik. Jadi kelihatan lu, belum tentu baik ya. Tapi lu harus akui sama Tuhan. Lu tuh sombong. Orang kayak lu susah dipakai Tuhan. Dia tutup tangan saya di amplop, dia berbalik tinggalkan saya. Itu tusuk-tusuk di hati saya. Ada hal ya, untuk belajar menerima itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kadang-kadang kita biasa memberi. Tapi ada saatnya Tuhan turunkan di bawah, kita harus rendah hati menerima orang itu menolong kita. Ya kamu lagi gak bisa bayar kuliahmu, jangan sombong. Lu mau kerja berapa lama? Lu mau sampai jam 5 pagi tetap gak bisa bayar uang kuliahmu. Maka Tuhan kirimkan orang lain. Maka kita tuh belajar rendah hati ya, menerima orang lain yang menolong kita. Jadi Paulus katakan, persembahanmu saya terima. Tetapi Paulus ingatkan,
Kamu juga ingat bukan karena pemberianmu. Justru pemberianmu itu membuat kamu kelimpahan. Dua-duanya perlu dididik Tuhan. Tangan yang memberi di atas bisa tergoda merasa savior syndrome. Saya sudah tolong orang. Tangan yang menerima di bawah juga perlu dibentuk Tuhan. Karena dua-duanya sama-sama orang berdosa. Yang memberi juga orang berdosa, yang menerima juga orang berdosa. Yang menerima bisa jadi take it for granted. Sudah biasa menerima, kalau nggak dikasih jadinya menuntut. Biasa menerima, kemudian menerima misal dikasih 500.000, lalu orang mungkin kasih 50.000 jadi menghina. Ya, kok kurang banyak misalnya seperti ini. Jadi kita sama-sama perlu dibentuk Tuhan. Maka marilah kita memasuki tahun 2024 ini dengan hati yang terbuka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan. Karena saya sendiri sudah contentment. Saya paku yang kecil itu menempel di tembok yang kuat itu. Sehingga saya boleh hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. I have learned a secret of life. Dan Tuhan bukakan rahasia itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka bagian ini ya. Mari dengan hormat semua yang berkacamata. Jangan dibuka ibu-ibu. Semua yang berkacamata yang baca untuk kita. Ayat 7-9. 1, 2, 3. Dua hal aku memohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan supaya kalau aku kenyang dan berkata, siapa Tuhan itu? Kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Menarik ya. Ratusan tahun lalu sebelum Paulus, firman Tuhan itu penulis Amsal katakan, Tuhan jangan kasih aku miskin ya, nanti orang menghina Engkau. Tapi juga jangan kasih aku kaya ya, nanti aku jadi melupakan Tuhan. Tetapi di dalam kalimat Paulus, melampaui tulisan Amsal 30. Bisa ikuti mau saya? Kalau mereka, Tuhan saya enggak mau jadi orang apa? Ya sedang-sedang aja. Ikut Tuhan, miskin kagak, kaya juga kagak. Yang sedang-sedang aja Tuhan. Tapi Paulus katakan, enggak. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mau miskin, enggak apa-apa. Mau kaya juga tidak apa-apa. Tapi jangan lupa, waktu kita kaya, waktu kita sehat, waktu kita berkelimpahan, jauh membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk menikmati kelimpahan itu loh kita perlu bicara. Beri aku kelimpahan Tuhan. Beri aku anugerah. Supaya apa? Bisa menikmati kelimpahan itu. Kalau saudara gak dapat anugerah Tuhan. Saudara miskin mencerca Tuhan. Saudara kaya melupakan Tuhan. Tapi Paulus katakan kita gak perlu pilih kok. Gak perlu pilih salah satu. Seringkali di dalam kekurangan kita bisa dapat kelimpahan loh. Ya, hati-hati. Di dalam kelimpahan kita juga memiliki hati yang kurang, yaitu apa? Hati yang semakin kecil, biar dia makin bertambah, biar saya makin berkurang. Dia yang dipermuliakan, saya makin tidak kelihatan. Tuhan memberkati ibu-ibu ya di dalam berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Mari kita tenang, mari kita tutup ini di dalam doa. Ya. Kita sungguh berdoa supaya kita menikmati kebenaran firman ini. Segala perkara ya Tuhan dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik itu sehat, baik itu sakit, Tuhan aku boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Ibu-ibu bolehkah saya mohon satu orang pengurus, satu orang kaum wanita menutup kita dalam doa. Singkat saja. Saya mohon dengan hormat, bolehkah tidak saling menunggu? Boleh satu orang ibu dan satu orang kaum wanita atau boleh kaum bapak menutup kita dalam doa. Mari kita datang pada Tuhan. Ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan berikan ketika kami Tuhan izinkan menyeberang ke tahun 2023 sampai ke tahun 2024. Ya Tuhan. Dan bersyukur juga buat hari ini ketika kami dikuatkan untuk menjalani satu tahun ke depan, dikuatkan untuk menjalani hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Kalau kami diingatkan segala perkara dapat kami tanggung ketika kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Ketika hidup kami pun mau mengandalkan Engkau
Benar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Bisa merasakan kelimpahan yang besar. Ya Tuhan, itu kerinduan kami. Apakah yang kami minta di tengah dunia ini Tuhan? Sudah kami dapatkan. Begitu banyak yang sudah kami rasakan ya Tuhan. Teruslah Tuhan tolong kami. Benar Tuhan. Kami terus meluap kami Tuhan berikan itu Tuhan. Kami dapat memberikannya kepada orang-orang juga ya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Satu orang lagi. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan kembali sikapkan kebenaran. Tuhan kembali bukakan kebenaran yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat akan keagungan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ketika kami boleh hidup sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan. Berikan kami anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Untuk kami bisa menikmati ketika kehidupan kami kelimpahan, ketika kehidupan kami kekurangan. Tapi kami bisa tetap menikmati Tuhan yang hidup di dalam kehidupan setiap Ya kami. Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, beranugerah dan berbelas kasihanlah Engkau kepada setiap kami. Untuk kami boleh dapat menikmati Engkau di dalam sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di Ya surga. Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu. Silakan.